Di pinggir kota yang sepi dan dikelilingi oleh hutan lebat, berdirilah sebuah rumah sakit tua bernama Rumah Sakit Harapan Bunda. Rumah sakit ini telah lama ditinggalkan, namun kisah-kisah seram tentangnya masih hidup di kalangan warga sekitar. Mereka percaya bahwa rumah sakit ini dihantui oleh arwah pasien dan dokter yang meninggal dengan cara yang tragis dan tidak wajar. Suatu malam, sekelompok remaja yang penasaran memutuskan untuk menyelidiki rumah sakit tersebut. Mereka adalah Raka, Sinta, Dimas, dan Maya. Dengan membawa senter dan peralatan lain, mereka masuk melalui celah pagar yang rusak dan memulai petualangan mereka. Saat mereka melangkah masuk, suasana di dalam rumah sakit terasa sangat dingin dan sunyi. Dinding-dindingnya dipenuhi oleh coretan-coretan yang tidak jelas artinya, dan aroma lembab menyeruak di setiap sudut. Mereka berjalan melewati koridor yang panjang, mendengar suara langkah kaki mereka yang bergema. Tiba-tiba, senter Raka mulai berkedip-kedip dan mati. "Sial! Baterainya habis," kata Raka sambil mencoba mengguncang-guncangkan senter tersebut. Dimas kemudian menyinari jalan mereka dengan senter miliknya. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka menemukan sebuah ruang operasi tua yang pintunya terbuka sedikit. Mereka memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat. Ruangan itu penuh dengan peralatan medis yang berkarat, meja operasi yang masih ada bekas darah kering, dan beberapa botol obat yang sudah kosong. Di sudut ruangan, Maya menemukan sebuah buku catatan berdebu. "Buku apa itu?" tanya Sinta dengan penasaran. Maya membuka buku tersebut dan membaca dengan suara pelan. "Ini catatan Dokter Arif. Dia mencatat semua pasien yang dirawat di sini, termasuk beberapa yang tidak pernah keluar hidup-hidup." Saat mereka membaca lebih lanjut, mereka menemukan bahwa beberapa pasien meninggal karena percobaan medis yang dilakukan oleh Dokter Arif. Percobaan itu dilakukan tanpa sepengetahuan pihak keluarga pasien dan semuanya berakhir dengan kematian yang mengerikan. Ketika mereka hendak meninggalkan ruangan, pintu tiba-tiba tertutup dengan keras. Sinta menjerit dan mencoba membukanya, tetapi pintu itu terkunci rapat. Suasana menjadi semakin tegang ketika mereka mendengar suara langkah kaki yang datang mendekat. "Siapa itu?" teriak Dimas dengan gugup. Dari kegelapan, muncul sosok seorang pria dengan jubah dokter yang berlumuran darah. Wajahnya pucat dan matanya kosong, namun mereka mengenali sosok itu dari foto di buku catatan. "Itu adalah Dokter Arif. Kalian tidak seharusnya berada di sini," kata Dokter Arif dengan suara dingin. Ketika mereka berusaha mencari jalan keluar, satu persatu dari mereka mulai merasakan hawa dingin yang menyusup ke dalam tubuh mereka. Maya mulai menangis ketakutan, sementara Raka dan Dimas berusaha merusak pintu dengan apapun yang mereka temukan. Namun, setiap kali mereka berusaha keluar, ruangan itu tampak semakin gelap dan suara bisikan mulai memenuhi ruangan. Bisikan-bisikan itu menceritakan kisah-kisah mengerikan tentang pasien-pasien yang disiksa dan ditinggalkan untuk mati. Akhirnya, dalam keputusasaan mereka, pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Tanpa berpikir panjang, mereka semua berlari keluar dari rumah sakit itu secepat mungkin. Namun, ketika mereka berbalik untuk melihat rumah sakit itu dari kejauhan,
Mereka melihat sosok Dokter Arif berdiri di jendela, menatap mereka dengan tatapan kosong. Sejak malam itu, keempat remaja tersebut tidak pernah kembali ke Rumah Sakit Harapan Bunda. Mereka tahu bahwa rumah sakit itu bukan hanya sekadar bangunan tua yang ditinggalkan, tetapi tempat yang menyimpan dendam dan roh-roh yang tidak pernah tenang. Kisah mereka menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani mendekati rumah sakit tersebut, karena di dalamnya, kegelapan masih mengintai dan menunggu korban berikutnya.